Penumpang untuk menggunakan penerbangan atau maskapai di Indonesia. Pak Wisnu melihat ini sendiri, terutama masalah delay, check-in yang terlalu lama. Nah, sebenarnya bagaimana sih ATC ini mengatur lalu lintas penerbangan di Indonesia? Itu mempengaruhi delay, kemudian bagasi lama dan lain sebagainya itu tidak? Jadi kalau Airnav Indonesia itu berkaitan dengan delay itu ya, tetapi kalau tentang bagasi yang lama itu nanti urusan bandara, ground handling. Ya. Saya ini kan sampaikan lagi tentang delay, holding dan sebagainya. Ini kaitannya terkait banyak hal. Yang pertama adalah terkait dengan antrian akibat karena pesawatnya sendiri delay. Yang kedua akibat karena antrian bersamaan berangkat di bandara, sehingga kan harus satu-satu berangkat, tidak bisa bersamaan, atau satu-satu landing, ini juga delay. Atau karena delay karena akibat cuaca buruk. Atau kemudian juga seperti beberapa hari yang lalu itu karena infrastruktur bandara, landasan yang 2-3 hari yang lalu itu karena landasannya jebol. Karena jebol ini berarti kemudian bertumpuk, traffic bertumpuk, penumpang di bandara bertumpuk karena tidak bisa berangkat, harus tutup selama 4 jam misalnya, dampak seperti ini bisa. Jadi keterbatasan apron, keterbatasan daya tampung landasan untuk keluar masuk ke landasan untuk take off landing, ini juga akan menentukan delay dan juga holding yang ada di udara. Nah, kami mengelola itu dengan traffic flow management semaksimal yang kami bisa, supaya arus itu menjadi lebih flow, begitu, lebih teratur. Namun demikian tetap saja sangat tergantung pada situasi yang mempunyai contributing factor tadi, bandaranya, cuaca, tiap hari juga bisa berubah-ubah. Dan itu bisa berubahnya sangat tinggi, termasuk juga pertumbuhan lalu lintas penerbangan sekarang ini yang memang cukup tinggi. Nah, tapi kalau delay setengah jam itu masih nggak apa-apa, 1 jam. Tapi kalau sampai berjam-jam, nah itu ada loh. Setiap hari itu ada. Sebenarnya Pak Sadra, kalau saat delay itu dari kacamata pilot itu gimana sih sebenarnya pesawat itu kenapa gitu loh? Itu yang masih sulit dimengerti oleh penumpang gitu. Karena kita selama ini hanya taunya kendala teknis atau harus nunggu pesawat. Tapi sebenarnya masalahnya paling sering apa? Jadi begini, kalau ada 2 masalah. Masalah yang within our control, jadi bisa dikendalikan, sama masalah yang kita nggak bisa kendalikan. Jadi kalau yang bisa kita kendalikan, itu biasanya kita udah persiapkan supaya tidak terjadi delay. Itu sudah. Nah, ada koordinasi dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi Seperti delay. apa tuh permasalahan yang bisa dikontrol, Pak? Yang di luar kontrol, atau yang masih bisa dikontrol? Yang bisa dikontrol itu misalnya mengenai pesawat, itu bisa dikontrol. Bisa digantikan dengan pesawat yang baru kan. Tapi jadi harus tetap nunggu juga gitu kan? Tidak juga, karena pekerjaan pemberangkatan ini itu kan dikerjakan secara simultan. Jadi kalau sudah tahu bahwa pesawatnya akan diganti, tentu bagasi tidak dimuat di pesawat itu, sudah menunggu pengganti. Jadi bisa minimize dikurangi lah jumlah delay-nya. Tetapi kalau yang memang di luar kendali, misalnya mengenai traffic, itu kan di luar kendali pilot kan. Kalau trafficnya banyak, jadi dia belum mendapat clearance, itu yang nggak bisa diapa-apain. Terus mengenai cuaca, terus mengenai yang dinotamkan itu, jadi misalnya fasilitas-fasilitas bandara, itu juga bisa membuat delay. Jadi banyak ya? Banyak. Ada banyak. Nah, tapi itu tetap membuat penumpang kita kesal, kemudian jadi kurang nyaman terhadap pelayanan penerbangan. Nah, Mas Gary memandang hal itu sebenarnya apa sih, bahasa apa yang harus dijelaskan sama penumpang? Karena saya sendiri terus terang kadang-kadang tidak mendapat penjelasan yang jelas gitu. Kalau pesawat kita delay itu kenapa gitu kan? Dan bahasa penerbangan ini cukup sulit dimengerti. Jadi bagaimana Mas Gary? Kalau untuk penumpang, kalau menurut saya kita ambil yang gampang-gampang aja. Yaitu 1, tidak ada yang mau delay. Pilot tidak mau delay, ATC tidak mau delay, karena delay sekarang nanti numpuk. Bandara tidak, maskapai pun tidak mau delay. 1 menit delay itu maskapai rugi $100 satu pesawat. 1 menit. Jadi kerugiannya juga cuma kita banyak. aja ya? Banyak. Ya, hal-hal lain adalah, 1 juga, kita penumpang jangan mau senaknya sendiri. Kita ingat, ini kita masuk ke tabung aluminium yang terbang bersama dengan orang lain. Ini space yang kita share dengan orang lain. Bagasi, kalau nggak mau di overhead kita nggak usah ngotot. Saya maunya itu dekat kursi saya. Itu yang bikin delay di darat. Itu yang di luar kendali ATC, di luar kendali bandara, dan di luar kendali pilot.
Oke. Tapi kalau misalnya penumpang lalu ngamuk-ngamuk masalah bagasinya dia, oh kenapa mesti diturunin, kenapa itu menambah delay yang kita bilang itu yang diakibatkan oleh penumpang, dan itu penumpang nggak mau ngerti. Jadi kembali lagi, ingat, selain di overhead, di bawah kursi depan kita tuh bisa kita taruh tas juga. Di Indonesia kendalanya ada sekarang, kayak kemarin saya beberapa minggu lalu baru perjalanan juga, itu sampai ada penumpang bawa bukan 2 tas, 3 tas masuk ke kabin. Begitu disuruh masukin ke bagasi, ngomel-ngomel semua. Untung maskapainya, ini maskapai yang sudah terkenal delay. Sebenarnya dari awal harus dari check-in udah harus bisa dilacak gitu. Tapi pas check-in penumpang juga akal-akalan. Oke. Ya udah KTP-nya petugas gitu ya. Pak KTP-nya, kopernya 3, ini personelnya diumpetin aja dulu check-in. Petugas check-in kan nggak bisa lihat. Iya. Oke. Pak Wisnu, mungkin tambahan sedikit sebelum kita menutup perbincangan ini, do's and don'ts-nya para penumpang begitu. Iya, saya beberapa saat memang bagasi yang dibawa segala macam ini bisa menambah delay. Tetapi juga memang infrastruktur yang ada di bandara dan sebagainya itu delay. Oleh sebab itu pemahaman kita secara komprehensif terhadap masalah-masalah delay ini mudah-mudahan tidak hanya menunjuk pada 1 atau 2 ini tertentu, tapi memang ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan secara bersama. Komponen yang harus dijaga bersama secara ya. bersama ya. Ya, Pak Sadra sedikit mungkin juga mengenai bagaimana kita harus menjaga keadaan kita para penumpang saat di pesawat begitu. Ya, jadi berkaitan dengan turbulensi, kemungkinan ada turbulensi, saya menganjurkan penumpang di samping taat terhadap rambu kenakan sabuk pengaman, juga ketika duduk itu armrestnya itu dipakai ya, jangan ditaruh ke belakang dilipat, ya, itu penting karena juga itu ya. bisa ada buat pegangan. Baik. Nah, terus kemudian juga kalau dia berdiri itu harus dekat dengan yang bisa ada yang dipegang. Ya, terus kemudian kalau di toilet, ya di situ ada memang pegangan yang di dinding itu, ya selalu dipegang aja gitu, ya, jadi jangan dianggurin itu, ya, itu aja nasihat. Dan tenanglah terbang dengan nikmati penerbangan itu pada saja, akhirnya ya. percaya bahwa pilotnya sudah melakukan hal yang terbaik yang dia bisa lakukan. Mas Gary ingin menambahkan sedikit. Kalau untuk masalah ketakutan turbulensi dan lain-lain, kita harus ingat satu. Alam nih jauh lebih kuat daripada manusia. Tetapi moda transportasi penerbangan masih merupakan moda transportasi paling aman. Paling aman paling ya? aman dari yang dibanding ada. Yang lain. Jadi kalau misalnya kita takut, kita cukup ingat itu untuk menenangkan diri. Dan ingat, kalau Anda takut, orang lain juga takut sebenarnya. Karena apa? Penerbangan itu adalah kita menyerahkan nyawa kita ke pilot di depan, kita menyerahkan nyawa kita ke konstruksi pesawat, karena beda dengan di darat, kita tidak bisa apa-apa. Ya, benar-benar. Baik, terima kasih perbincangannya Bapak-Bapak. Sangat menyenangkan bisa berbincang pagi hari ini bersama Anda semua. Dan demikian tadi perbincangan kami. Semoga tentu saja penerbangan Indonesia akan selalu lebih baik ke depannya. Kita kembali kepada teman-teman yang ada di studio, Vivi, Yohana, dan juga Marvin. Silahkan. Ya baik, terima kasih Maria Alicia Hasni atas perbincangannya, luar biasa sekali. Kita jadi mengerti ya apa alasannya kenapa sering delay, kita lihat kenapa sering turbulence, jadi seperti itu ya. Tapi tadi PR ya. yang luar biasa panjang dan tidak mungkin Sangat regulator, panjang. operator dan maupun maskapai itu harus bisa bekerja sendiri-sendiri ya. Semuanya harus kompak ya, Iya, dan tentunya. punya tujuan